87,9 Purnama FM. Purnama FM. Purnama FM. Purnama FM. Sampai di sini dulu aja perjumpaan kita Bare Purnama semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti ya di bulan Syawal Bare Purnama semuanya. Sebelumnya Tia Nurul minta maaf lahir batin ya, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk Bare Purnama semuanya ya. Semangat juga puasanya Bare Purnama semuanya ya. Menghitung hari ya, tinggal menghitung jam aja Bare Purnama. Dari Jalan Legend Ibrahim Majini yang Tasikmalaya, Tia Nurul Nur pamit dari ruang dengar Bare Purnama semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. 87,9 Purnama FM. Salah satu hikmah dari pelaksanaan ibadah saum adalah melatih manusia agar mampu mengelola dan mengarahkan hawa nafsunya. Hawa nafsu merupakan potensi dalam diri setiap manusia yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik atau buruk. Hawa nafsu yang terkendali mendorong seseorang melakukan berbagai amalan yang bernilai ketaatan. Sebaliknya, hawa nafsu yang tidak terkendali menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang merusak, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dengan melaksanakan ibadah saum secara sungguh-sungguh dan ikhlas, diharapkan kita semakin mampu mengelola dan mengarahkan hawa nafsu menjadi energi untuk melakukan berbagai amal ketaatan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 87,9 Purnama FM. Purnama FM. Purnama FM. Purnama FM. Ramadan, sucikan hati, jernihkan jiwa. Seiring ramai takbir bergema, sehangat sinar fajar nan fitri, serindu hati nan jauh raga. Minal aidin wal faizin, mohonkan maaf lahir dan batin. 87,9 Purnama FM. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bare Purnama, selamat siang. Kabar baik, semoga bersama Bare Purnama semuanya. Kita ketemu di jelang senja Ramadan. Jadi aku menemani Bare Purnama sampai senja nanti, senja menjelang. Ya, oke. Dangdingnya dangdut lawas. Untuk Bare Purnama yang mau ikut gabung silahkan di 081220000775 atau telepon di 336313. 87,9 Purnama FM. Keluarga Sehat Indonesia bersama formulator herbal Hasan Sabila telah ditemukan obat stroke. Penyakit stroke bisa disebabkan karena diabetes, hipertensi, hiperkolesterol, atau kecelakaan. Saudaraku, fan Hasan Sabila, di mana Anda sekarang lagi menderita stroke, ternyata stroke mampu diatasi dengan biji durian atau dikenal juga pungge. Tahukah kita keistimewaan biji durian? 1. Dapat membuang kelebihan lemak, sebab lemak itulah penyebab orang menjadi stroke. Yang kedua adalah meningkatkan otot. Yang ketiga adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Keempat, memperkuat kerja jantung. Yang kelima, mencegah kekurangan protein. Kita akan tahu setiap orang kurang protein, maka fisiknya menjadi lemes, otaknya menjadi lemah, dan kekuatan seorang pria menjadi tidak berdaya. Kemudian yang keenam, menyehatkan saraf. Dan yang ketujuh, memberi keseimbangan hormon. Di sana terdapat lemak, ada karbohidrat, dan ada protein. Semua itu dibutuhkan untuk pembuluh darah. Setiap pembuluh darah dikasih senyawa-senyawa tersebut yang ada di pungge, biji durian, maka si penderita stroke bisa mampu jalan kembali. Atau sebelum terkena stroke, kita preventif
menjaga dan mencegah agar tidak terjadi stroke. Terutama ditujukan kepada mereka yang menderita diabetes, hipertensi, atau hiperkolesterol. Maka hasil riset saya melahirkan produknya yang bernama Blin. Blin adalah spesial produk untuk stroke. Oleh karenanya, bagi penderita stroke, pulihnya lebih cepat daripada menggunakan produk-produk yang tidak mempunyai kandungan-kandungan seperti saya sebut tadi. Gunakanlah produk Blin yang diproduksi oleh Puspita Raja. Saudaraku, sahabatku, fan Hasan Sabilah, saya mengucapkan selamat, Anda telah kembali dari stroke-nya. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Untuk pembelian, hubungi 081 22 35 07642. Produk Puspita Raja Herbal bisa Baraya dapatkan di Apotek Mars, Jalan Cinehel nomor 32, Kota Tasikmalaya. Seiring ramai takbir bergema, sehangat sinar fajar nan fitri, serindu hati nan jauh raga. Minal aidin wal faizin, mohonkan maaf lahir dan batin. 87,9 Purnama FM. Ya, 87,9 FM Purnama Beedas Baraya Purnama. 87,9 Purnama FM. Iya, yang mau request silahkan di 081220000775 di situ ya. Untuk yang mau request dangdutnya, oke? Dangdut lawas ya. Enak-enak loh, walaupun sudah lama tapi masih enak untuk dinikmati gitu Baraya Purnama. Silakan ya di 081220000775 untuk SMS dan WhatsApp. WhatsApp aja dah, SMS sudah nggak musim kali ya. Boleh WhatsApp aja di 081220000775. Insya Allah nemenin sampai jam 5. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Kalau kemarin hujan petir juga ya. Jadi nggak bisa sampai selesai nemeninnya. Sekarang mudah-mudahan cuacanya aman. Oke, tetap stay tune. 87,9 Purnama FM. Di tengah persaingan dunia usaha yang semakin menantang, di mana intensitasnya dari hari ke hari semakin ketat untuk unggul dalam persaingan, setiap perusahaan dituntut untuk mampu menunjukkan keunggulannya. Berkompetisi dengan berpromosi secara kreatif, inovatif, bekerja secara efektif dan efisien, sehingga brand yang dihasilkan bisa banyak dipilih secara luas. PT Radio Purnama adalah radio siaran swasta yang mengudara di frekuensi 87,9 FM, berlokasi di Jalan Letjen Ibrahim Haji, Indihian, Kota Tasikmalaya, dengan wilayah layanan Kabupaten Kota Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, dengan format siaran multisegmen, konsep acara yang dinamis dan inovatif, dikemas apik dan menarik, didukung dengan SDM dan peralatan yang terbaik, sehingga menjadikan Radio Purnama menjadi mitra usaha yang tepat untuk sarana berpromosi Anda. Untuk pemasangan iklan, silakan hubungi 081 22 35 07 642. Segera bergabung dan jadikan Radio Purnama FM sebagai mitra terbaik penunjang usaha Anda. Di utara Tasikmalaya, kami mengudara, menghantarkan informasi untuk Baraya Purnama, Radio Purnama, Radio Purnama untuk Baraya. 87,9 Purnama FM. Purnama FM. Purnama FM. Purnama FM. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Seandainya Engkau tidak memaafkan kami dan menyayangi kami, pasti kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah,
ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, serta wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, baik yang halus maupun yang kasar, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang nyata dan yang tersembunyi. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri dengan aniaya yang banyak dan besar. Tak ada yang dapat mengampuni dosaku selain Engkau. Karena itu, ampunilah segala dosaku itu dengan ampunan dari hadirat-Mu, dan kasihanilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Asik coy. Radio Purnama. Asik coy. Oke. 87,9 Kela. Cek. 87 Masalah FM Purnama Beda. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Bare Purnama dimanapun berada ya. Tadi ada WhatsApp. Oke, ini dari Sabila. Nasi bunganya sudah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bare Purnama semuanya dimanapun berada. Terima kasih. Oke, thank you buat Sabila yang ada di mana ya? Sabila tuh di mana? Selamat menikmati suasana hari ini aja. Oke, hari ke-29 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadi kalau udah mendekat kayak ini sibuk banget. Nah, ketika sibuk itu terjadi, akhirnya puasanya tuh udah nggak berasa gitu ya. Riweuh gitu kan. Riweuh kesana kemari, mencari berbagai macam keperluan untuk besok gitu ya. Jadinya ya seperti itu. Besok udah masak opor ya. Hah? Iya kan? Iya, itu masakan yang wajib ada gitu ya. Serasa wajib ada gitu. Entah dari kapan itu wajib adanya. Dulu masih waktu kecil, mau lebaran itu kan paling kebanyakannya kalau emak itu bikinnya ya opak, kolontong, raginang kayak gitu ya. Itu makanan khas banget gitu. Sebelum ada yang namanya saroja, entah mulai kapan adanya saroja itu. Nah, dulu pernah mau lebaran itu cuman punya satu kaleng bulet kue kewuk. Pernah waktu itu. Nah, jadi dulu tuh nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu harus bikin kue gitu ya, nggak terlalu harus di meja tuh ada makanan gitu. Tapi sekarang itu kayaknya harus ada, kayak udah jadi syaratnya aja lah gitu ya. Syaratnya Idul Fitri harus ada itu gitu. Kayaknya kalau nggak ada tuh gimana gitu ya. Tapi insya Allah ada, karena Allah menjanjikan bahwa Ramadan itu penuh berkah, rezekinya berkah semua dikasih kebahagiaan selama Idul Fitri gitu ya. Gitu Bare Purnama, yakin pasti ada, di setiap rumah pasti ada. Begitu ya. Di mana ini ya? Sudah, kita ke dangding saja dulu. Untuk Bare Purnama yang mau request, silakan di WhatsApp aja di 0812200775 dan selamat menunaikan ibadah salat asar. Ramadan, sucikan hati, jernihkan jiwa. Asik coy. Radio Purnama. Asik coy. Halo, fan Hasan Sabila. Ternyata leher kencang, kaku dapat menyebabkan orang tidak bisa tidur, bahkan stroke. Nah, produk untuk mengatasinya adalah Planatur. Halo fanku Hasan Sabila. Berbicara darah tinggi, pasti kita teringat dengan bahayanya stroke. Berbicara tentang diabetes, pasti kita teringat akan terjadinya mata katarak, glaukoma, dan stroke. Berbicara pengentalan darah, pasti kita akan terkejut ketika darah mengental dan menyumbat pada pembuluh darah otak. Akibatnya juga stroke. Semua urusan stroke, produk kita adalah PLA. PLA sangat sederhana sekali. Saya meraciknya, bahan bakunya lebih mengutamakan pada rebung bambu, bawang putih, dan bawang bombay.
Kemudian saya tambahi dengan biji durian, sangat sederhana. Nah, mengemas banyaknya tumbuh-tumbuhan kemudian dijadikan obat stroke karena tumpukan kolesterol, maka obat ini disebut Planatur. Jika ingin menurunkan lemak darah dan memperbaiki stroke, ingat dengan Planatur. Salam dari saya, Hasan Sabila. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Untuk pembelian, hubungi 081 22 35 07 642. Produk Puspita Raja Herbal bisa Baraya dapatkan di Apotek Mars, Jalan Cinehel nomor 32, Kota Tasikmalaya. Seiring ramai takbir bergema, sehangat sinar fajar nan fitri, serindu hati nan jauh raga. Minal aidin wal faizin, mohonkan maaf lahir dan batin. 87,9 Purnama FM. 87 Masalah FM Purnama Baidas. Walaupun ini dangdingnya Caca gitu, tapi kan tetap masuk lagu lawas. Jadi kita dengerin aja ya. Asik coy. Radio Purnama. Asik coy. Indi kan? Mira ya? Iya. Ya ampun, udah lama gak ketemu. Iya, sekalinya ketemu di apotik. Iya. Siapa yang sakit? Enggak kok, aku mau beli pil KB nih. Kok sama? Aku pakai pil KB andalan. Kamu? Ini baru mau tanya-tanya, emang bagus ya pil KB andalan? Bagus, banyak yang cocok. Soalnya efektif mencegah kehamilan. Terus pil KB andalan juga aman, jadi efek sampingnya minimal. Kalau rencana mau hamil, gimana? Kita bisa kembali subur kok begitu stop minum pilnya. Wah, oke dong. Iya, belinya bisa di apotek terdekat, harganya terjangkau pula. Wah, penting itu. Iya kan? Aku pilih pil KB andalan juga ah. Gitu dong. Aku duluan ya. Kamu bisa tanya apoteker dulu untuk cara mulai minum pil KB andalan yang benar. Oke, thanks Yandi. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Tuh, lapar. Makan apa ya? Tanya Mbak Google kali ya. Boleh tuh. Chicken teriyaki. Teriyaki? Mesti ke restoran dulu dong. Oh, ini aja. Baru, mie sedap tasty chicken teriyaki. Mie dengan 100% daging ayam teriyaki asli. Wow, yuk gas, cobain. Itadakimasu. Mie-nya chewy banget. So tasty. Rasa ayam teriyakinya manis gurih caramelize. That's right. Rasanya terjaga karena dikemas dengan teknologi retort. Tanpa bahan pengawet, dagingnya siap makan. Ada topping seaweed crunch-nya. Loh, kita di mana? Lokasi Jepang. Hah? Di Jepang? Rasa otentik chicken teriyakinya bikin berasa di Jepang. Cobain mie sedap tasty chicken teriyaki dari Wings Food. Asik coy. Radio Purnama. Asik coy. Mangga juragan gara di taruang beli kabujang tiis gara sok. Ya sok bi. Dan didinya halal bi tah. Nyi. Alah ieu teh meni asabara rosen kieu Kang bedah artinya kunaon teu karti ieu mah nya. Nya pugu oge. Beum lauk aya, daging hayam unggal poe, aya sangu haneut. Atuh masakan si bibi teh kurang naonnya. Amuing, ari saur ibi mah asa kirang suasana neng. Atuh, Aden, upami palai tuang raos mah Aden, sumping we ka warung sangu balakecrakan. Warung sangu balakecrakan? Naon eta teh Bi? Di mana eta teh? Aya juragan istri. Eta di Jalan Cipedes 2 nomor 32 di Mitra Batik. Pokona mah di warung sangu balakecrakan mah dijamin nyuh pisan. Lah pokona mah baraya moal biret deui warung sangu balakecrakan anu alamatna di daerah Mitra Batik nyaeta di Jalan Cipedes 2 nomor 32 Tasikmalaya. Nyayogikeun Rp40 sanes kanten rencang sangu khas pilemuran anu benten tinu sanes. Sapertos beuleum peda, buntil, sayur lodeh, basengek cabe hejo, semur jengkol,
sanes kanten papaisan sareng tumis-tumisan khas Tasik. Ulu ketek lenca, cobek terong, lauk nilem, alit sareng sajabana. Oge disayogikeun rupi-rupi lalap-lalapan anu dicoel kana 4 rupi sambal saperto sambal goang, tarasi, oncom sareng sambal godog. Ditambih ku suasana anu waas pisan lah. Di warung sangu balakecrakan mah baraya teh bakal tuangna di payunan hawu bari siduru. Di ditu mah bakal aya piring seng, cuntang, balastrang, oge nasi bungkus nage di wadahan kana besek. Lah pokona mah waas we baraya. Tah soal pangaos mah insyaallah kahontal ku balaraya. Warung sangu balakecrakan oge nyayogikeun sangu liwet sareng sangu akeul. Biasa anu tangtosna haneut tur ditambih ku cai enteh anu panas hareuy-heuy nyuruput tangtos dijamin pasti enyoh. Hayu baraya urang balakecrakan babarengan di warung sangu balakecrakan di daerah Mitra Bati nyaeta di Jalan Cipedes 2 nomor 32 Tasikmalaya. Dijamin tangtos enyoh pisan lah. Warung sangu balakecrakan dijamin enyoh pisan. Yuk diantosnya baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, miom, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker, tumor, kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia tinggal dikonsumsi dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, yang durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan 2 kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading. Minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya, Dr. Herbal Hasan Sabila, telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Biko. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Untuk pembelian, hubungi 081 22 35 07 642. Produk Puspita Raja Herbal bisa Baraya dapatkan di Apotek Mars, Jalan Cinehel nomor 32, Kota Tasikmalaya. Asik coy. Radio Purnama. Asik coy. Seiring ramai takbir bergema, sehangat sinar Fajar dan Fitri, serindu hati nan jauh raga. Minal aidin wal faizin, mohonkan maaf lahir dan batin. Purnama FM.
Masih di persembahan dangdut lawas Varia Purnama di menit ke-30 dari jam 16 atau 4 sore. Cuacanya bagus hari ini. Yang mau bukber, yang mau keluar, kayaknya aman-aman saja nih. Monggo raih kebahagiaan di bulan Ramadan ini gitu ya. Di akhir Ramadan ini. Semoga kita meninggalkan Ramadan dengan kebahagiaan. Walaupun ada sedih-sedihnya sih, dengan harapan mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, selamat menikmati dandingnya. Semoga tetap bahagia dan semangat terus. Ramadan, bersihkan hati, sucikan diri. Marhaban, ya Ramadan. Pernah gak sih saat kamu buka kaleng biskuit, tiba-tiba senyum-senyum sendiri? Itu karena di dalam kaleng Kongguan ada lebih dari sekedar biskuit. Ada nostalgia, ada kebersamaan. Kombinasi biskuit beraneka rasa, semuanya ada dalam satu kaleng spesial. Isi lebih banyak dan bervariasi. Ayo, mau yang mana? Setiap rasa membawa cerita. Setiap gigitan hadirkan kebahagiaan. Dari generasi ke generasi. Kongguan, biskuit pemersatu keluarga. Dari dulu hingga kini selalu menemani. Kongguan, biskuit untuk semua. Kongguan untuk semua. Bubur sedap ala The Changcuters. Wait, jagoan gue mie sedap goreng. Minggir, kalau gua sih mie sedap soto. Set, des. Tria, Dipa, lagi pada ngapain sih lo? Lagi bikin menu bukber. Ready boy. Wah, mie sedap. Mie sedap goreng nih. Tahu aja favorit gua. Yoi, kriuk bawang gorengnya banyak. Seru banget kriuknya. Yang ini mie sedap soto. Varian perut kosong. Begitu diangetin sama kuahnya, sedap banget. Apalagi gurih koyanya. I love it, Bibe. Minyak kenyal terbaik. Sahur bisa kali bikinin lagi. Loh, gas. Emang cuma mie sedap? Yang bikin Ramadan dan Lebaran The Changcuters Jadi makin sedap. Favorit semua dari Wings Food. Makan di Nini Anteh bisa gratis umroh. Raih berbagai hadiah spesial dari Nini Anteh dengan hadiah utama 1 tiket umroh gratis. Dan masih banyak hadiah lainnya lagi. Nah, ketentuannya seperti ini. Dapatkan 1 kupon undian dengan belanja Rp75.000 dalam 1 transaksi dan berlaku kelipatan. Lalu tuliskan data diri secara lengkap, masukkan ke dalam kotak undian yang tersedia di Nini Anteh. Periode undian sampai dengan tanggal 15 Juli 2025. Hati-hati terhadap penipuan, program undian ini tidak dipungut biaya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Nini Anteh di 0821 2641 5889. Bisa juga cek Instagram @niniantetasik. Ayo ikutan undiannya sekarang juga. Persembahan dari Antik Tour and Travel dan Nini Anteh, warung sangu otentik estetik yang ada di Tasik. 87,9 Purnama FM. Detak hati berkata kepada manusia, sungguh kehidupan hanyalah menit dan detik. Oleh karena itu, ingatlah kematian sebelum tiba kematian. Sungguh bagi manusia, mengingat kematian adalah umur mereka. Dipersembahkan Radio Purnama. Saatnya inspirasi Ramadan dipersembahkan oleh Nissin Assorted Biscuit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema hari ini challenge banget. Kita harus meneladani sosok kekasih pilihannya, yaitu Muhammad Rasulullah. Ada apa dengan beliau?
Quran mengabadikan ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik dalam segala hal. Maka ikuti. Wa ma arsalnaka mir rasulin illa rahmatan lil alamin. Aku utus engkau kekasihku Muhammad supaya menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Ternyata betul, mencontoh, belajar, mendidik diri untuk meneladani Nabi di bulan Ramadan, ini penting. Karena saum pun dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi efek saumnya itu, Rasulullah itu tidak baperan, sahdan terkisahkan. Rasul mau ke masjid, seperti kita mau taraweh, mau berjamaah. Tapi ujian ke Nabi itu luar biasa. Kekasih Allah aja dia yang membenci. Satu ketika Nabi mau ke masjid diludahi musuhnya orang Yahudi. Tapi yang unik, klasik, antik dari Rasul tercinta adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak membalas keburukan musuh yang dilakukan kepadanya. Hari pertama. Hari kedua, Rasulullah diludahi lagi. Tidak ada Nabi ribut. Yang ada Nabi tersenyum dan tidak membalasnya. Mengalah bukan berarti kalah. Hari ketiga, Rasul diludahi lagi masih oleh Yahudi itu. Rasulullah tetap humble. Hari keempat yang meludahinya tidak ada. Kemana? Rasul bertanya, kemana yang biasa meludahiku? Terdengar kabar sakit ya Rasulullah. Yang luar biasa, Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah hebatnya kekasih Allah. Siapa yang pertama menengoknya? Rasulullah. Kebayang kalau kita waktu itu yang jadi nabinya. Ada kesempatan untuk dendam ketika musuh terdengar terbaring sakit. Rasul menengoknya dan mendoakannya. Dan akhirnya musuhnya pun masuk Islam tuh. Apa pelajaran penting yang kita ambil? Belajar meneladani Rasulullah di bulan Ramadan. Humble, simple, supple, credible. Maka kalau ada orang gila nanya, udah jangan dijawab. Nanti yang gilanya jadi berdua. Kalau ada anjing menggonggong, jangan digonggong lagi nih. Nanti ada spesiesnya jadi bertambah. Maka jangan baperan. Jangan koperan. Apa itu baperan? Bawa perasaan, koperan, korban perasaan. Akhirnya bagasi. Bahagia enggak, sedih ya. Jadi kan Ramadan bulan kebahagiaan untuk mencintai yang membenci. Nyaah kanu ngewa, loba mereka nu koret. Ya, menyayangi tidak menyayangi, bersanding tidak bertanding, mengilhami bukan menghakimi. Rangkul jangan dipukul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Ramadan ini menginspirasi untuk kita lebih mengenal Nabi kita dan Rasul kita dalam bab akhlaknya. Karena aku diutus untuk menjadi penyempurna akhlak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Ramadan dipersembahkan oleh Nissin Assorted Biskuit. Jangan salah pilih. Pastikan Nissin Assorted Biskuit kaleng kuning yang ada gambar Jepang-Jepangnya. Harumnya menggoda. Ini dia Nissin Assorted Biskuit. Beraneka rasa dalam kaleng kuning khas dengan sentuhan nuansa Jepang. Ada 8 varian cookies dan cracker. Cocok untuk teman santai, kumpul keluarga, hingga oleh-oleh spesial. Buka kalengnya, nikmati kelezatannya. Setiap gigitan penuh kenikmatan. Jangan salah pilih. Nissin Assorted Biskuit. Kemasan kaleng kuning dengan sentuhan nuansa Jepang. Nissin Assorted Biskuit. Berbagi kelezatan di setiap momen spesialmu. Purnama FM. Melihat potret kaum muslimin di bulan Ramadan dengan Safari Ramadan. Safari Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali melalui udara di radio kesayangan Anda. Pada edisi Safari Ramadan kali ini, kita akan melihat bagaimana aktivitas kaum muslimin di negara Kongo selama bulan Ramadan. Ya, pendengar yang budiman, mungkin di antara Anda sebagiannya masih asing mendengar sebutan negara Kongo. Ya, negara ini dikenal sebagai negara Republik Demokratik Kongo. Letaknya di jantung Afrika. Agama Islam telah menyebar ke Republik Kongo dari Afrika Utara
pada pertengahan abad ke-19 yang disebarkan oleh para pedagang dan para dai dari Arab dan Afrika Timur. Pendengar, sebenarnya tidak begitu banyak data yang bisa dikais dalam menggambarkan kondisi warga muslim di negara Kongo. Negara ini dulunya adalah negara Zaire. Ada yang menyebutkan bahwa populasi muslim di negara berpenduduk lebih dari 60 juta jiwa ini hanyalah 10%. Namun angka itu diragukan oleh sejumlah kalangan yang memperkirakan bahwa populasi muslim di negeri ini mencapai 25%. Sebagiannya adalah para pekerja di pusat-pusat perkotaan, dan mereka merupakan imigran dari Afrika Barat serta Libanon. Ada pula beberapa yang dari Afrika Utara. Para imigran dari Afrika Barat yang tiba sebagian besar dari Mali, Benin, Togo, Mauritania, dan Senegal. Sejak negara Kongo merdeka, agama Islam tidak pernah secara resmi diakui oleh negara ini. Sehingga hari-hari besar Islam pun tidak dirayakan secara nasional. Ya, meskipun hari besar Islam tidak dirayakan secara nasional, namun yang tidak beragama Islam menghormati umat Islam yang ingin merayakan hari raya mereka. Para pengusaha non-Islam memberikan izin dan libur bagi para karyawannya yang ingin merayakan hari besar Islam meskipun bukan hari libur dalam kalender nasional. Pendengar yang budiman, dalam kegiatan sehari-hari, sebagian besar sekolah-sekolah Islam di Kongo mempelajari Al-Quran dan terbuka untuk anak-anak dari agama lain. Bahkan sekolah-sekolah Islam di Kongo pun memperbolehkan guru-guru non-muslim untuk mengajar dengan syarat materi pelajarannya terpisah dari ajaran agama dan menggunakan kurikulum yang sama seperti sekolah-sekolah lainnya. Orang-orang Islam yang menginginkan pendidikan Al-Quran yang lebih ketat bagi anak-anak mereka cenderung untuk mengatur itu sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Semua ini menunjukkan bahwa Islam di Republik Demokratik Kongo ini tidaklah tertutup. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang unik di negara yang muslimnya minoritas ini adalah ketika bulan Ramadan. Saat momen inilah umat Islam di sana mempererat ukhuwah Islamiyah mereka. Salah satunya adalah buka puasa bersama yang sangat rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadan di salah satu masjid yang berada di Kongo. Masjid tersebut tidak lain adalah Masjid Beini. Ketika suara azan maghrib berkumandang, warga yang berpuasa berbondong-bondong mendatangi Masjid Beini. Setelah mengikuti salat berjamaah, mereka pun berbuka puasa bersama. Di Masjid Beini ini, salat berjamaah dan program membaca Al-Quran pun digelar. Para pengurus masjid menyiapkan buka bersama untuk para jamaah. Bahkan berbuka juga sangat lengkap, terdiri dari makanan, buah-buahan, serta air mineral. Di samping warga yang hadir di masjid, warga yang tidak mampu juga memperoleh makanan untuk berbuka puasa. Warga muslim di negara Republik Kongo lebih memilih nasi, kentang, dan makanan yang mudah dicerna. Tidak hanya itu, Ramadan juga menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyampaikan dakwah. Bahkan tidak kurang dari 40 orang Kristen telah menyatakan masuk Islam pada bulan suci Ramadan tahun lalu. Selain itu pendengar, kaum muslimin di penjuru Kongo selalu mengakhiri ibadah puasa Ramadan dengan membayar zakat fitrah di negara dan masjid setempat. Zakat diserahkan oleh para staf kepada imam masjid salah satu kota yang berada di pedalaman Kongo. Acara penyerahan dan pembagian zakat ini merupakan rangkaian kegiatan ruhani selama bulan Ramadan. Hal itu seperti yang terjadi di negara kita, tanah air Indonesia. Pada malam harinya, kegiatan diawali dari sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan diskusi tentang puasa Ramadan, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Acara buka puasa bersama hingga tarawih seperti ini merupakan momentum yang sangat penting guna memupuk rasa kebersamaan antar rekan, saudara, serta saling berbagi satu sama lain, dan bukti sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selama melaksanakan ibadah puasa masih diberikan kekuatan dan kesehatan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, demikianlah gambaran kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa Ramadan di negara Kongo. Negara minoritas, agama Islam pun tidak diakui pemerintah, namun mereka tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menolong dan memberikan kemuliaan kepada saudara-saudara kaum muslimin dimanapun mereka berada, khususnya mereka yang berada di Kongo. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan kaum muslimin di Afrika tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purnama FM.